Kumpulan karya siswa berupa MIP-MEPIN pada materi Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer tahun 1950 hingga tahun 1959. Ketika pemerintahan Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada Agustus 1950, Republik Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula dengan perubahan Undang-Undang Dasar dari Konstitusi RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Perubahan ke Undang-Undang Dasar Sementara ini membawa Indonesia memasuki masa demokrasi liberal, di mana masa demokrasi liberal di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut membawa dampak terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan. Pada era ini, Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Konstituante diberi tugas untuk membentuk undang-undang dasar baru menggantikan undang-undang dasar sementara. Sayangnya, beban tugas yang diemban oleh konstituante tidak dapat diselesaikan. Kondisi ini menambah kisruh situasi politik pada masa itu, sehingga mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Dalam mapping inilah siswa menjelaskan tentang perkembangan politik baik di bidang sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan pemilu 1955 serta membahas mengenai sistem ekonomi nasional baik dalam pemikiran ekonomi nasional maupun dalam sistem ekonomi liberal. Adapun arti penting dalam materi ini, kita dapat mempelajari sistem demokrasi parlementer yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1950-an. Hal ini dapat memberikan pembelajaran pada kita tentang bagaimana bangsa Indonesia belajar berdemokrasi pada masa awalnya. Hal ini tentu saja dapat menjadikan hikmah bagi kita di tengah kehidupan demokratis yang kini tengah berlangsung. Begitu pula dengan sistem ekonomi nasional yang diberlakukan kala itu. Penerapan kebijakan di bidang ekonomi dalam suasana demokratis seperti pada tahun 1950-an tentu dapat menjadi pembelajaran kesejarahan yang positif bila mana kita hendak membandingkannya dengan konteks kekinian. Selain membangun kesadaran sejarah, dalam pembelajaran dengan mapping ini juga dapat membangun kreativitas peserta didik dalam berinovasi secara mandiri yang tentunya mendorong semangat belajar di era pandemi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.